Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di materi Quran Hadis kelas 9 bab kedua. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang makna Quran surat An-Naba ayat 31 sampai 40. Pada ayat sebelumnya, yakni ayat ke-21 sampai 30, Allah telah menceritakan tentang bagaimana suasana hari kiamat dan balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman akan kenikmatan yang bakal diterimanya. Nah, apakah balasan kebaikan dari Allah yang bakal diterima oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh di hari kiamat kelak? Yuk kita simak bersama penjelasannya dari Quran Surat An-Naba ayat 31 sampai 40. Namun sebelumnya jangan lupa klik subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Naba ayat 31 sampai 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atsraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghwan wa la kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta, sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Di sana disediakan kebun-kebun yang dipenuhi berbagai macam buah. Di antaranya adalah buah anggur dan gadis-gadis sebaya, yakni bidadari, serta gelas-gelas yang dipenuhi minuman. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, ayat ini memberikan gambaran akan kenikmatan surga yang tiada tandingannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang belum pernah mata melihatnya, belum pernah telinga mendengarnya, dan belum pernah pula terbetik dalam kalbu manusia. Hadis riwayat Bukhari. Di hadis tersebut dapat ketahui bahwa kenikmatan surga memang belum bisa dan bahkan tidak bisa dibayangkan oleh manusia, meskipun gambarannya disampaikan oleh Allah melalui ayat-ayatnya. Di dalam surga itu tidak terdapat perkataan yang sia-sia, tidak pula perkataan yang berdosa, yakni dusta. Bahkan surga adalah negeri kesejahteraan, dan semua yang ada di dalamnya bebas dari segala bentuk kekurangan. Semua yang telah disebutkan di atas merupakan balasan dari Allah yang diberikannya kepada mereka sebagai karunia, kebaikan, dan rahmatnya kepada mereka. Kemudian Allah berfirman pada ayat ke-37-40, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani la yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Yang artinya, Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah. Mereka tidak dapat berbicara dengan Dia pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang maha pemurah, dan Ia mengucapkan kata yang benar. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada kalian, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
Melalui ayat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kebesaran dan keagungannya, bahwa sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi, serta semua yang ada pada keduanya dan semua yang ada di antara keduanya, dan bahwa sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Pemurah, yang rahmat-Nya mencakup segala sesuatu. Kemudian Allah mengabarkan kembali keadaan ketika hari berbangkit. Pada saat itu tak ada seorang pun yang sanggup berbicara kepadanya kecuali yang telah diizinkannya, yakni para rasul yang mengucapkan kata-kata yang benar atau ketauhidan. Dan inilah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki jalan kembali kepada Tuhannya, yakni bertaubat, menempuh jalan yang lurus, maka yang ditempuhnya akan sampai kepadanya, yakni dekat dengan Allah. Dan Allah telah memperingatkan kepada orang-orang kafir akan siksa yang dekat, yakni hari kiamat itu telah dekat. Dan peringatan ini juga berlaku untuk kita, agar kita tidak semena-mena dalam berbuat. Pada hari itu atau yaumul hisab akan ditampilkan di hadapannya semua amal perbuatannya, yang baik dan yang buruk, yang terdahulu dan yang terkemudian. Semua tercatat tanpa ada yang terlewat. Dan orang kafir di hari itu berkhayal seandainya dirinya di dunia berupa tanah saja dan bukan menjadi makhluk serta tidak dikeluarkan dalam alam wujud. Demikian itu terjadi ketika dia menyaksikan azab Allah terpampang di hadapannya, dan ia melihat semua amal perbuatannya yang telah dicatat oleh para malaikat juru tulis amal perbuatan, yang semuanya mulia lagi bertakwa. Semua amal perbuatannya penuh dengan kerusakan dan dosa-dosa. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Quran Surat An-Naba ayat ke-31-40 adalah yang pertama, hendaknya kita meningkatkan ketakwaan untuk meraih surganya Allah yang mana kenikmatannya tidak bisa kita bayangkan. Kedua, kita harus ingat bahwa hari pembalasan pasti terjadi. Ketiga, kita ikuti apa yang telah diajarkan Allah melalui Rasul-Rasulnya, karena nantinya para Rasul akan bersaksi akan apa yang ia sampaikan. Kemudian yang keempat, berhati-hati dalam bertindak, karena semua perbuatan pasti tercatat dalam kitab perbuatan manusia. Nah, itulah tadi adalah penjelasan dari Quran Surat An-Naba ayat 31-40. Bila ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Bila video ini bermanfaat, silakan kalian klik share. Dan untuk mendukung channel ini, silakan klik subscribe, like, dan subscribe. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.